Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kompeten, jumpa lagi di channel pembelajaran UPP Karawang pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Komputer. Kita sudah masuk ke pertemuan 14 ya, pertemuan terakhir, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal buat rekan mahasiswa di dalam membangun sistem informasi atau membangun suatu sistem yang berbasiskan pada bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Tentunya di pertemuan ke-14 ini saya akan coba untuk memberikan materi terkait dengan pemasangan template atau tema dari admin LTI untuk sistem yang sudah rekan mahasiswa buat atau program yang sudah rekan mahasiswa buat. Tentunya di dalam program ini atau pertemuan kali ini saya ingin memberikan satu tips atau triks ya, bagi rekan mahasiswa agar tampilan dari sistem atau aplikasi yang rekan mahasiswa sudah buat menjadi lebih menarik lagi, lebih bagus lagi ya, karena tentunya di dalam software development system itu tentu yang paling utama presentasi yang tinggi untuk dinilai oleh si klien biasanya adalah dari sisi UI atau user interface. Kemudian selain daripada user interface, ini juga bisa dimanfaatkan untuk rekan mahasiswa agar lebih mempermudah user pengguna di dalam mengakses atau sistem yang sudah rekan mahasiswa buat. Tujuannya adalah untuk memberikan tampilan menarik terhadap program atau sistem yang sudah rekan mahasiswa buat di pertemuan kali ini. Baik, langsung saja. Rekan mahasiswa terlebih dahulu dapat mendownload tema yang sudah saya upload di Buana Online Course ya di pertemuan ke-14. Nah, rekan mahasiswa bisa langsung download di sini ya untuk package template-nya, atau bisa juga rekan mahasiswa download melalui akun resminya admin LTI ya. LTI. Nah, ini akun resmi daripada admin LTI. Namun saya sarankan rekan mahasiswa sebaiknya menggunakan template yang sudah saya upload di Buana Online Course, karena sudah saya modifikasi sehingga rekan mahasiswa tidak terlalu bingung ya untuk menerapkan template di program yang sudah rekan mahasiswa buat. Nah, ini ya situs resmi dari admin LTI. Oke. Nah, di sini untuk demonya ini mungkin yang sudah disediakan oleh admin LTI adalah versi yang lama ya, atau versi yang dulu ya, bisa preview template-nya. Nah, ini seperti ini ya. Ini sebenarnya kalau template yang didemokan ini ya sudah lama sekali ya, dan ini udah jadul lah. Admin LTI sudah memberikan upgrade terhadap template yang terbaru. Tapi rekan mahasiswa juga perlu membuka ini untuk satu dua hal yang memang perlu diambil contohnya dari layout yang ada di dalam admin LTI. Boleh di running aja seperti ini ya untuk template-nya. Oke, baik, langsung saja saya akan paparkan satu persatu. Yang pertama terpenting, rekan mahasiswa sudah mendownload tema admin LTI-nya. Saya coba contohkan ya. Seperti ini, klik download di sini. Nah, kemudian pilih icon yang di pojok sini ya. Klik download seperti biasa lah ya. Oke. Tunggu sampai proses downloading selesai.
Nah, kalau sudah selesai, rekan mahasiswa tentunya harus melakukan ekstraksi ya, mengekstrak filenya ke dalam bentuk folder. Nah, kemudian setelah itu disimpan di dalam htdocs ya, di drive C. Biasanya saya taruh di C, kemudian di exampp, kemudian pilih htdocs dan buat folder baru. Misalkan di sini adalah template LTE ya, 3 gitu ya. Oke, template LTE 3. Oke, coba kita download, tetap download. Nah, ini tentunya format yang akan dihasilkan dari download yang sudah di share di BOC ini, rekan mahasiswa, adalah dalam bentuk format zip ya. Jadi nanti perlu diekstrak. Open folder dulu, kemudian rekan mahasiswa bisa langsung copy saja, lalu dipastekan di dalam htdocs dengan folder yang sudah tadi dibuat ya. Oke, kemudian paste di sini. Ingat ya, foldernya namanya template LTE 3 ya. Ekstrak here boleh. Oke. Nah, ini proses ekstraksinya. Oke. Nah, lalu package yang sudah tidak dipakainya kita delete saja. Oke. Nah, begini. Ini adalah package daripada template admin LTE ya. Oke, nah kemudian yang tentu di sini perlu rekan mahasiswa ketahui ada dua file view yang nantinya akan ditampilkan secara default, yaitu index, kemudian ada juga dashboard ya. Oke, coba kita running saja ya, langsung programnya. Kita buka exampp nya dulu, pp. Oke, kita starting. Ya. Setelah itu kita panggil localhost / template LTE 3. Nah, maka indeks yang pertama ditampilkan adalah indeks login. Ya, sebelumnya rekan mahasiswa sudah membuat project login ya. Jadi tinggal kita pasangkan di sini ya, biar lebih user friendly ya di dalam program yang sudah rekan mahasiswa bangun. Tentunya kalau kita menggunakan program yang natif tanpa menggunakan template atau tanpa menggunakan CSS dan jQuery, tentunya tidak akan menjual ya, hasil programnya tidak akan banyak orang minat ya. Oke, seperti ini. Karena di sini belum saya pasang ya untuk loginnya. Coba kita masuk ke tampilan dashboardnya. .php. Nah, ini seperti ini ya. Ini sudah saya modifikasi ya. Jadi rekan mahasiswa saya sarankan untuk mendownload yang di Buana Online Course. Oke, begini ya. Belum ada linknya ya. Oke, ini dashboardnya. Kemudian tadi login, sekarang tampilan dashboardnya. Oke, langsung saja. Yang pertama harus rekan mahasiswa ketahui, kita terlebih dahulu membuka project yang sudah rekan mahasiswa buat sebelumnya. Misalkan di sini saya sudah membuat di tugas ya, tugas mahasiswa. Nah, ini ya, update dan lain sebagainya. Yang pertama rekan mahasiswa harus ubah, yaitu adalah indeks ya, karena kita sudah tidak menggunakan lagi indeks yang ada di dalam sini. Coba kita tampilkan di dalam Visual Studio Code. Oke. Oh, ini sudah ya, sudah dirubah ke dalam login ya tampilannya. Oke, nanti kita kopikan ya, bagian mana saja yang perlu dikopikan dan dimasukkan ke dalam template indeks yang ada di dalam admin LTE. Oke, langsung saja kita kopikan
ya, kecuali indeks ya. Oke, karena kita akan coba untuk untuk mengopikan beberapa saja dari indeks yang sudah ada di project yang lama. Kita kopikan yang lainnya, lalu kita pasangkan ke dalam, tadi nama filenya adalah apa, template LTI 3 ya. Template LTI LTI 3 ya. Kita pastekan di luar saja di sini ya. Paste kecuali indeks ya. Awas, sekali lagi kecuali indeks ya, karena kita akan coba edit indeks yang di sini. Oke, kita buka indeks yang ada di dalam template LTI 3 yang sudah berbentuk form login tapi belum memiliki fungsi. Kita buka juga di dalam Visual Studio Code-nya. Oke, seperti ini ya. Oke, ini indeks yang lama, login yang lama, ini indeks login yang baru. Nah, yang perlu rekan mahasiswa kopikan adalah di bagian sini ya, di bagian cek pesan notifikasinya. Coba kita copy ini sampai sini ya. Oke, sampai bagian PHP tutup. Kita masukkan ke dalam indeks yang ada di LTI di setelah body. Oke, gitu ya. Jika rekan mahasiswa ingin memberikan komentar, silakan kasih tanda seru gini ya. Ini validasi notifikasi, gitulah bahasanya ya. Oke, saya boleh tutup. Ini untuk memberikan komentar. Terus di sini bisa rekan mahasiswa tutup dengan ini hand, gitu ya. Kemudian diakhiri dengan kurung-kurung tutup. Oke, begitu ya, biar enak kita nyarinya. Oke, nah berikutnya rekan mahasiswa coba ganti ya, isikan di dalam form yang ada di dalam indeks admin LTI. Form ini ya, kita action dan metodenya kita arahkan sesuai dengan yang ada di sini. Kita menggunakan post, copy saja langsung. Kita menggunakan metode post di dalam formnya. Kemudian kita arahkan ke cek login.php. Gitu ya. Kita save dulu. Lalu berikutnya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, bahwa di sini ada username dan juga password ya. Untuk nama username-nya kita menggunakan name username ya. Oke, kita kopikan di bagian password. Oke, bagian form input username ya, di sini ya. Nah, ini menggunakan tipe email ya. Kalau kita tidak perlu, jangan hapus ya, kita tambahkan saja. Kemudian di sininya ganti namanya username, gitu ya. Kemudian tipenya jangan email, kita gunakan teks. Oke. Kemudian berikutnya yang di bagian password kita tambahkan lagi namanya name sama dengan password, gitu ya. Oke, ini tipenya sudah password. Nah, lalu oke, kita masuk lagi ke indeks. Oke, ini menggunakan input submit login. Kita juga bisa menggunakan di sini sign ya, bolehlah seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya
kita abaikan, kita close saja yang indeks yang sudah diambil dari tugas mahasiswa. Oke, kita buka dashboard yang ada di dalam admin LPD 3. Ya, buka dashboardnya. Nah, akan kita coba untuk melakukan login, dan kemudian hasil daripada loginnya itu akan diarahkan ke dalam dashboardnya. Nanti akan diarahkan ke sini. Hasil daripada proses loginnya akan diarahkan ke dalam dashboard. Oke, tentunya kita perlu juga membuka yang namanya apa di sini? Yang namanya mana formnya? Nah, yang namanya cek login ya. Kita buka saja dari admin LT3 template yang sudah dikopikan tadi. Cek login, kita buka. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dashboard, kita ubah dulu di sini. Oh, ini belum dirubah ya. Untuk loginnya kita arahkan ke dalam dashboard. Ya, kita arahkan ke dalam dashboard. Berarti di sini bukan indeks. Sorry, ini tetap indeks ya. Jika berhasil berarti kita masuk ke dalam dashboard. Begitu ya. Jika gagal maka akan kembali lagi ke dalam indeks gitu ya. Oke. Nah, kemudian di dalam dashboard ini sudah saya kasih komentar ya atau tanda. Ini adalah tampilan untuk top barnya. Ya. Ini scriptnya kita kombinasikan. Jadi di dalam PHP itu kalau kita menggunakan PHP murni adalah sebagai functionnya. Tapi kalau untuk atribut tampilannya kita bisa menggunakan CSS dan juga JavaScript. Ya. CSS, JavaScript, dan juga satu laginya adalah jQuery. Ya. Tentunya jQuery ini akan lebih mempermudah rekan mahasiswa dan lebih menarik lagi sistem yang nanti rekan mahasiswa buat. Oke ya. Ini bagian top bar. Nah, bagian top bar itu ini ya. Nah, ini disebut dengan bagian top bar. Nah, kemudian main shader ya, shader bar. Main shader bar ini adalah tampilan dari sini ya. Ini tampilan main shader bar. Kemudian ada sidebar menu. Sidebar menunya adalah ini. Nah, ini nanti menu-menu di sini namanya sidebar. Begitu ya. Namanya sidebar menu. Kemudian konten web. Nah, konten web itu adalah ini. Ini bagian konten web. Nah, dari sini ya. Yang berwarna abu-abu itu adalah konten webnya. Gitu. Kemudian yang di bawah ini adalah footer. Ya, footer webnya. Biasanya seperti ini ya tampilannya. Ya, tentunya kenapa kok tampilannya seperti ini, Pak? Nah, ini adalah tampilan untuk back end system. Back end system itu adalah tampilan di mana administrator ya kan atau si pembuat sistem hak akses yang dilakukan oleh administrator itu adalah mengatur tampilan yang nanti akan dibuat di dalam front end ya. Jadi ada di sistem itu ada back end dan juga front end. Nah, kita di sini coba buatkan karena sifatnya adalah aplikatif ya, kita cukup menggunakan tampilan back end. Itu sudah cukup. Dan rata-rata sistem itu ya tampilannya adalah back end kecuali website. Nah, kalau website itu bisa menggunakan front end device atau tampilan depan daripada websitenya. Tapi tetap saja di belakangnya kita menggunakan tampilan back end. Nah, karena root daripada sistem itu ada di tampilan back end gitu ya. Oke. Langsung saja. Nah, ini isi kontennya. Ini konten webnya. Kemudian di sini ada isi kontennya. Ya, jadi ini untuk yang di atasnya itu. Kemudian ini isi kontennya. Oke. Coba kita masukkan ya dari yang sudah ada itu tampil ya. Dari tambah data kita kopikan script tambah data, kita kopikan script
script yang ini ya, cek apakah sudah login yang sudah kemarin saya bahas. Oke, kita copy di sini, tambahkan di dalam dashboard setelah body ya. Oke, setelah body di sini saya taruh. Kemudian saya kopikan lagi. Nah, ini ya, logout. Kita buatkan link logout. Kalau di sini sudah ada nih, kayaknya saya sudah buat. Oh, belum ya. Kita tambahkan di bagian top bar di sini logout gitu ya. Kita buat satu menu logout. Nah, caranya adalah ini ya. Ini top bar. Kemudian cara ngeceknya adalah dari pasangan li-nya. Oke ya. li/li, berarti ini kita kopikan lalu kita pastikan. Yang lainnya nggak perlu diedit-edit ya. Oke, kemudian href-nya kita buatkan logout.php. Oke, ini ganti bukan kontak lagi tapi logout ini ya. Oke, coba refresh dulu. Sorry, karena sudah dipasang login ya. Oke, nanti kita refresh ya. Logout sudah. Nah, kemudian saya coba menambahkan. Nah, ini user yang sedang loginnya siapa ya. Oke, kita kopikan dari sini saja, masukkan ke dalam dashboard, kita taruh di dalam sini ya, web. Oke, setelah ini nah di konten saja di sini ya. Kita coba taruh ininya P saja biar nggak terlalu besar gitu ya. Taruh di isi konten. Oke. Nah, coba kita lakukan proses login. Misalkan kita buat dulu di dalam database-nya. Tentunya database yang sudah rekan mahasiswa buat sebelumnya dan sudah membuat latihan yang minggu kemarin ya. Jadi biar nggak bingung, rekan mahasiswa tinggal melanjutkan saja gitu. Nggak perlu membuat dari awal lagi. Oke, php-myadmin. Kemudian kita buka di database yaitu biodata siswa ya, mahasiswa. Kemudian di sini ada rekan mahasiswa buatkan namanya tabel login ya, yang sudah dibuat oleh rekan mahasiswa. Klik tabel loginnya. Oke, kemudian coba rekan mahasiswa sisipkan. Insert. Nah, ini biarkan kosong bentuk ID-nya. Username misalkan di sini accept. Passwordnya Buana Karawang gitu ya. Nah, sebelum save atau go, di sini rekan mahasiswa ubah dulu ke dalam functionnya adalah MD5 atau tipenya adalah MD5. Go, sip, klik browse. Oke ya, kita sudah buat namanya accept dengan passwordnya adalah Buana Karawang. Oke, coba login, refresh dulu. Accept. Kemudian di sini Buana Karawang. Sign in. Nah, jadi nanti akan muncul seperti ini ya. Kalau kita menggunakan Chrome, saya sarankan rekan mahasiswa untuk browsernya gunakan Chrome ya, Google Chrome, karena akan jauh lebih mudah dan juga ringan ya kalau kita menggunakan Chrome. Save saja misalkan kalau kita mau menyimpan, close. Nah, selamat datang accept. Nah, gitu ya. Ini dengan tampilan yang seperti ini tentu saja akan jauh lebih menarik. Oke, coba kita back. Kita bisa masuk ke sini ya. Back lagi, bisa masuk ke sini ya. Karena kita belum melakukan logout. Tapi ketika sudah melakukan logout, nah, kita tidak bisa kembali ke history lama. Anda harus login untuk mengakses halaman admin. Oke ya. Nah, ini
kalimat ini kita coba untuk taruh atau letakkan di bagian ini, oke ya, biar tidak di luar ya. Kita coba letakkan di bagian sini. Biarkan saja ini nggak perlu ada nama sign in to start your sessionnya ya. Jadi taruh aja untuk validasinya atau notifikasinya. Oke. Coba kita kopikan yang dari indeksnya itu bagian sini ya. Oke, dari sinilah, dari komentar sampai ke M X ya, di bagian indeksnya kita taruh di bagian sini. Oke, kita hapus, paste di sini. Oke, kita di enter biar bingung. Oke, nah di sini ya, adminnya ini jangan kejauhan ya, jadi nanti di ininya di apa, di teksnya bahwa itu menggunakan spasi. Oke, nah begitu ya. Misalkan kita menggunakan password yang salah, sign in, nah ini di sini ya muncul, atau kita langsung ke halaman berikutnya. Anda harus login untuk masuk ke dalam admin. Nah ini ya, ini tidak bisa lagi masuk ke dalam dashboard. Jadi di sini rekan mahasiswa sudah berhasil untuk membuat satu tampilan, yaitu di bagian login untuk mengarahkan ke bagian dashboard. Cukup mudah ya rekan mahasiswa. Oke, video ini part pertama ya. Jadi nanti bisa lihat di video berikutnya untuk part keduanya. Oke, terima kasih. Saya Bayu Priyatna, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.